ngaturaken inggih punika salat Wahidiyah sebagai amalannya. Otomatis salawat kalau sudah jadi amalannya otomatis diamalkan tiap hari, terutama tiap hari ini dalam posisi yaumiyah. Ini ditekankan sekali lagi, kaping setunggal untuk mencapai identitas daripada pengamal salat Wahidiyah harus tahu bahwasanya sholawat ini merupakan satu-satunya alat yang harus diamalkan sebagai amalan. Ajaran Wahidiyah sebagai pedoman hidup atau jejere urip nuli-nuli diterapkan dalam keseharian. Inggih punika lillah bila lirasul yukti ulajihan hakko kabili aham walaham dumalam fawalah. Ini diterapkan tiap hari. Yang kaping 3 disertai dengan prinsip tanpa pandang bulu. Nah, pengeterapan ini semua ini tidak bisa terpisah, harus diterapkan, belajar menerapkan setiap hari. Tanpa itu semua kita tidak bisa dikatakan sebagai pengamal sholawat Wahidiyah. Aku tak salah ini berarti tidak sempurna atau bisa dikatakan bukan pengamal sholawat Wahidiyah tapi pembaca amalan sholawat Wahidiyah. Itu hadirin hadirat yang saya hormati, perlu kita introspeksi tolak ukur daripada yang dikatakan pengamal sholawat Wahidiyah tadi. Yang tahu adalah hati kula panjenengan sedaya masing-masing, tapi bisa dilihat secara haliyah, tingkah laku ini akan bisa menunjukkan bahwasanya sebagai pengamal sholawat Wahidiyah. Untuk itu sebelum masuk sebagai pengamal Wahidiyah berarti harus tahu juga sejarah inggih punika sholawat Wahidiyah atau kedudukan daripada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah inggih punika Mbah Hamid Abdul Majid Ma'ruf tanpa keyakinan atau iman kepada beliau, tidak tahu keseluruhan kesemuanya, tidak tahu, otomatis cara mengamalkannya pun otomatis bisa diartikan atau dikatakan sambil lalu. Tapi kalau betul-betul tahu kedudukan daripada beliau mu'alif sholawat Wahidiyah gitu nih Mbah Haji Abdul Majid Ma'ruf sebagai apa, ini otomatis kita cara mengamalkannya juga sungguh-sungguh dan tidak mau meninggalkan apa yang dituntunkan, apa yang diperintahkan. Otomatis balik lagi ke iman atau keyakinan kula panjenengan. Itu mari kita introspeksi lemah iman kita atau naiknya iman kita. Ini otomatis kalau iman kita melemah, otomatis ibadahnya juga aras-arasen. Kalau pola ukur kita iman kita naik, otomatis mengamalkan atau melaksanakan ibadah kepada Allah Taala, ya sholatnya, ya zikirnya, ini akan lebih meningkat dan rajin. Ini kalau dibiarkan para hadirin, kalau kita biarkan
kemalasan kula panjenengan sedaya otomatis akan menutup hijab, menutup hati kula panjenengan sedaya. Mestine amalan salat wahidiyah itu diamalkan tujuannya untuk menjernihkan hati, malah tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan amalannya, jangan salahkan Mbah Yainya atau Mbah Rama Yai Radiatul Masjid Ma'ruf. Ketika hidup kita tidak ada ketenangan. Untuk mencapai itu semua kita harus paham tadi yang saya utarakan 3 status identitas daripada pengamal sholat wahidiyah. Sebenarnya simpen dan ringan kita itu sudah diringankan, ditolong oleh Mbah Rama Yai dalam mengarungi kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kalau kita gambarkan sebesar itu kedudukan beliau Mbah Rama Masjid di dalam doa rangkaian sholat wahidiyah, yang mana kedudukan beliau adalah ini tidak bisa digambarkan merahnya. Status tentang ibadah kula panjenengan itu adalah ada kedudukan pencapaian tawasul kita untuk menuju pada Allah inggih punika Mbah Rama Yai Masjid Al-Ghaus beliau Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu para hadirin, ibadah kula panjenengan sedaya penuh teka-teki besar, diterima atau tidak. Nah, pemahaman ini paling simpel. Sebetulnya kalau kita mau mensyukuri dapatnya sholat wahidiyah dan ajarannya ini, otomatis tidak bisa diukur dengan uang atau masa gunung diberikan padanya, tidak nutup berarti. Makanya kita cukup mensyukuri dengan cara kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah kita masih diikut sertakan, dicangking oleh Mbah Masjid, diselamatkan oleh itu. Kenapa seringkali beliau pembina Abah Yai Syafi tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan terhadap beliau panjenengan. Maka ngapunten mungkin bodohnya kula panjenengan dalam menangkap bimbingan, dalam menangkap pengarahan ini tidak mampu menerimanya. Mungkin sebatas sekian sehingga wajar terutama kula jadi nglonjong seenaknya dan mungkin mengabaikan para hadirin hadirat. Saestu kula panjenengan monggo kita senantiasa belajar telaten untuk menaklukkan hawa nafsu yang mencengkeram sehingga menjadi lupa pada Allah Taala. Nurani kita direbut oleh nafsu-nafsu tersebut sehingga bagaimana iblis laknatullah, hamba Allah, umat Rasulullah tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin hadirat yang mudah-mudahan panjenengan sedaya diberi peningkatan yang luar biasa. Amin. Terutama peningkatan iman kula panjenengan sedaya dan terutama peningkatan bidang-bidang yang lain atau hajat kula panjenengan sedaya. Itu monggo sareng-sareng kita sowan dumateng Allah SWT. Sejenak kita tundukkan kepala, kita
tundukkan hati kula sedaya, kita paksa hati untuk tawajuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini kalau nggak dipaksa ini juga sangat luar biasa, berat tanpa kita tahu, sehingga apa yang harus kita laksanakan kita abaikan, tidak tahu mana yang harus dilakukan, tidak tahu mana yang penting, tidak tahu mana yang manfaat. Inilah pekerjaan daripada iblis mempengaruhi hati manusia melalui nafsu-nafsu. Makanya kita tiap hari mujahadah itu artinya kan bersungguh-sungguh. Otomatis pencapaian hidayah itu melalui mujahadah, nggak ada yang lain. Al-mujahadah itu miftahul hidayah. Otomatis nggak ada jalan lain kecuali mujahadah dengan alatnya doa, sholawat, wahiyah. Makanya seringkali kita ya cara kelambi ya digawe ya dicuci. Otomatis kalau kita nggak mujahadah atau nggak dicuci, otomatis kotor. Pemone nyuci ini arang-arang, wis mari nyambut gawe diteketok ambune lebus, bahkan bisa menjadi penyakit di dalam tubuh. Itulah gambaran kula panjenengan. Kenapa Mbah Yai suruh mujahadah? Karena menjaga hati kula panjenengan tetap murni, tawajuh, terus hubungan dengan Allah SWT melalui beliau zaman alatnya doa tadi. Seandainya kita nggak diberi alat itu, mau sampai kula panjenengan ketemu zaman dahulu kudu tirakat, gak mangan, gak ngombe, yo gak kuat. Tapi dengan riadonya Mbah Romoyo Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan syafaat beliau Rasulullah SAW, dan dapat tugasnya tersebut menemukan akhirnya memperjuangkan global sebagai wakil daripada beliau Rasulullah SAW. Ini beliau akan menanggung jawab seluruh aktivitas yang ada di bumi ini maupun di akhirat nanti sebagai sambung naibur Rasul dengan beliau Rasulullah SAW, tanpa teken, tanpa ada izinnya Mbak Yai, otomatis tidak dapat syafaat beliau Rasulullah SAW. Ini para hadirin itu, monggo kita coba kita tes sejauh mana hati kula panjenengan connect atau sambungnya dengan beliau Mbah Romoyo Haji dan beliau Rasulullah SAW. Monggo kita berarti kula panjenengan kita minta syafaat Rasulullah SAW, minta dinadro oleh Mbah Romoyo Haji Abdul Majid Ma'ruf, sehingga kita jadi pendereknya wilayah Ya Sayyidi ya Allah.
Ya Sayyidi ya Ayol